Mari kita berikan kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan. Bisa slide-nya Pak Fik. Shalom Bapak Ibu. Hari ini saya bersyukur sebagai anak Papua yang tahun lalu ditabiskan di jaringan doa nasional sebagai fasilitator jaringan dan training. Dan memang ini adalah bagian hidup pelayanan sebagai seorang pendua syafaat yang begitu lama Bapak Ibu. Dari mulai menara doa di gereja, lalu kota Jayapura, lalu regional Papua, regional Indonesia Timur, bahkan sampai kepada jaringan doa nasional. Bapak Ibu, ini bukan sekedar hanya pengetahuan tentang panggilan fasilitator. Tapi kalau kita mau lihat orang lain itu diubahkan, kita harus yakinkan bahwa panggilan kita ini benar-benar mengalir dari dalam roh kita. Kita punya experience, kita punya pengalaman. Sebab disitulah pengurapannya ada, disitulah apinya ada. Nah, waktu mempersiapkan hal ini dan kami dibagi dari nasional untuk bidang masing-masing dan memang ini adalah bidang saya. Saya tiba-tiba mendapat satu ayat, yang ayat ini adalah ayat yang kita sering dengar dalam Yohanes 15 ayat 16. Yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan akulah yang telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu. Supaya apa yang kuminta kepada Bapa dalam nama diberikan kepada. Amin. Jadi para pendoa syafaat, waktu engkau melatih dirimu terus aktif di dalam doa, maka Tuhan akan membawa engkau ke dalam satu level yang namanya fasilitator, menjadi pemimpin doa. Amin. Amin Bapak Ibu. Saudara harus yakin bahwa bukan mau saudara ada di situ. Saudara dipanggil untuk pergi dan menghasilkan buah. Saudara lihat, buahnya itu tetap. Kita nggak berubah. Ya fasilitator, ya fasilitator. Pendoa syafaat, ya pendoa syafaat. Pendoa, ya pendoa. Pendoa syafaat, ya pendoa syafaat. Fasilitator adalah fasilitator. Banyak fasilitator saya lihat mulai mengamati. Ingin jadi fasilitator. Tapi mereka tidak mengenal panggilan sebagai fasilitator itu apa. Sebab itu di jaringan doa selain konferensi doa seperti ini, kita nanti saya udah diskusi kawan-kawan jangan lama, bulan November ini persiapan kita akan training fasilitator di Manokwari karena itu bidang saya. Bahkan seluruh Indonesia, saudara. Jadi Bapak Ibu kesulitan sekali mereka untuk mendapatkan, memahami tugas dia sebagai fasilitator. Mari kita lihat yuk, buka slide berikutnya, next. Kata fasilitator diambil dari bahasa Inggris fasilitator atau orangnya, pribadinya. Yaitu facilitate atau to facilitate. Kata kerja itu adalah memfasilitasi atau menyediakan fasilitas. Jadi harus saudara sadari bahwa saudara ini orang yang menyediakan fasilitas. Bukan berarti bahwa saudara punya segala sesuatu yang harus diperlukan hari itu. Dalam kegerakan doa, fasilitator adalah orang yang rela menyerahkan diri untuk terwujudnya visi, yaitu transformasi bangsa melalui kegerakan doa dan kesatuan tubuh Kristus. Sebab itu para fasilitator harus tahu visi dan misi daripada jaringan doa. Amin. Coba lihat di kiri kanan, bilang jangan latihan lain main lain. Amin. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Semua bilang Bilang dia ulang lagi sekali lagi, bilang latihan sama main sama. Ya. Festi, saya minta izin bisa minta air satu Kak, Bapakku. Amin Bapak Ibu. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Sebagai fasilitator, tugas dan pelayanan mereka adalah bersifat mengajak, menolong, membantu,
dan mempertemukan berbagai pihak serta elemen-elemen umat Tuhan dalam masyarakat Kristen yang ada di dalam gereja, pemerintah, marketplace, dan lainnya sebagainya untuk berdoa bersama bagi kota dan kawasan wilayahnya. Saudara, itu bagian yang tidak boleh terputus dari seorang fasilitator. Sebagai penghubung, mencari orang-orang kunci. Sebab Bapak Ibu, para fasilitator tahu, saya dapatkan begini Bapak Ibu. Di setiap kota sampai distrik dan kampung itu Tuhan punya dua orang. Yaitu yang namanya orang kunci dan orang pendamai. Amin. Orang-orang kunci ini akan ada di pemerintah, akan ada di dunia kerja. Kita selalu bilang ada kalimat yang berkata the right man on the right place. Waktu yang tepat, visi yang tepat di musim yang tepat. Visi itu akan jalan dan orang yang tepat. Tapi kalau visi kita nih udah jelas nih. Rumah doa udah dibangun ini. Time-nya buat Papua musimnya sudah ada nih. Visinya jelas, tempatnya, semua waktunya. Tapi kalau orangnya tidak tepat, Bapak Ibu, kita akan putar dalam bagian itu terus. Tidak akan ada perubahan. Jangan tepuk tangan dulu nanti. Kita perlu sadari, kita perlu menangis di titik ini. Karena inilah penyebabnya kenapa sampai jaringan itu tidak berjalan dengan maksimal. Coba lihat di slide lagi terus. Dalam rangka, ulang ke bawah ya. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, seorang fasilitator wajib bekerja sama dengan tim fasilitator lainnya. Saya ikut dari awal Pak Richard Pai, kami gandeng tangan sama-sama dari beberapa yang jalan. Konferensi jaringan doa mulai JDRP ini terbentuk. Bapak Ibu tahu gempa bumi menghantam Indonesia pada waktu itu selesai Aceh. Nggak lama Nabire, gereja-gereja runtuh semua. Setelah itu kita bikin konferensi pertama di situ. Kami 7 orang terbentuk di situ. Mulai satu persatu nggak tahu kemana ya masing-masing. Punya tanggung jawab hati untuk kota mengasihi Papua atau tidak. Ini negeri kita sendiri. Berjalan sampai hari ini. Bapak Ibu saya ada di nasional berapa tahun yang lalu. Kalau kita lihat hari ini kita badan-badan ini semakin naik mengembang ke kiri dan kanan. Dulu kurus kering, aduh terlaku habis. Tapi Tuhan yang pelihara, amin. Tuhan selalu Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Yuk cepat ini kasih waktu 1 jam kah? Terus dulu. Ini Papua harus menyala-nyala jadi lain kali bikin kalau orang Papua kasih waktu saya panjang ya. Bilang kiri kanan kakak kau sudah dengar itu. Bilang lagi ini yang bicara orang Papua. Amin. Sikap, tindakan, perilaku seorang fasilitator dalam kegerakan doa. Ini perhatikan di sini. Kita baca saja sama-sama yuk ada di depan. 1, 2, 3. Yang satu. Fasilitator pada hakikatnya adalah seorang pendoa yang memiliki beban bagi kota dan bangsa. Bagaimana kita bisa miliki ke kota, ke bangsa-bangsa yang lain. Beban di daerah kita sendiri, di kampung kita sendiri kita nggak berdoa. Ini saya lihat semua mau ikut-ikut. Wih ke sana, berangkat ke sana, peperangan di sana. Betul, itu tidak salah. Semangat boleh ada. Tapi ingat bahwa ada batas yang Tuhan taruh untuk kita diajar dalam peperangan tingkat dasar dulu. Amin. Kita akan mengalami begitu kita ada di kota-kota dan bangsa-bangsa. Berikut nomor 2-nya apa tadi? Tahan saja di situ multimedia. Kita cepat di sini. Yang kedua adalah mengupayakan kemudahan, membuat menjadi mudah sehingga visi pelayanan kegerakan doa dapat tercapai. Hal-hal yang bersifat mengambat, merintangi, mendapat mungkin dihindari dan disingkirkan. Jadi dia harus seperti uang koin yang punya 2 belah, yang satu tetap tapi 2 mata yang berbeda. Tadi saya bilang pelayanan pendamaian. Orang kunci, orang yang tepat, tapi ada orang pendamaian. Orang yang tidak terlalu mencari masalah, dengar sesuatu langsung mendamaikan. Merambat situasi supaya menjadi redam.
Dia harus menjadi korban, dia harus taruh sesuatu supaya bagaimana menjaga jaringan ini tetap terjaga. Yang ketiga, membantu setiap orang atau hamba Tuhan, jemaat dan lain-lain ataupun organisasi membutuhkan bantuan dan kerjasama dalam rangka mencapai visi kegerakan doa gitu. Jadi bukan diri dia lagi ya, namanya fasilitator. Mengupayakan kesediaan fasilitas sarana yang diperlukan agar tujuan pelayanan dan visi kegerakan doa dapat terselesaikan dengan tuntas dan baik. 5, sama-sama kita baca. Berani melangkah menghadapi hal-hal yang mustahil dan tidak menyerah mundur ketika menghadapi jalan buntu. Saudara, Roma 8 ayat 37, kita lebih daripada pemenang. Kenapa kita harus mundur? Kenapa di titik di mana kita tidak sepaham? Detik itu tidak sepaham, tapi bukan berarti kegerakan tidak terjalan. Saudara harus bertahan di titik di mana saudara nggak dapat apa-apa di situ. Kita belajar dalam Alkitab begitu banyak, saudara. Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego, orang-orang yang tunggu dalam waktu Tuhan. Itu nggak gampang, saudara. Jadi ingat saudara yang hadir 17 wilayah hari ini. Saya tidak tahu berapa nih, coba tolong kasih berapa nih? Ya 19. Fasilitatornya semua ada atau tidak? Saya udah tegas hari ini karena bidang saya di jaringan. Kita di nasional 4 tahun perjalanan dalam tugas. 4 tahun periode, 1 periode. 1 masa kerja 4 tahun. 2 tahun pertama kalau dia sudah tidak bergerak, ganti saudara. Jangan tunggu sampai 2 tahun berikut. Ini udah gak maksimal, ini akan membuat jaringan gak sejalan dengan baik. Lalu ada yang namanya rotasi, ganti kalau dia bukan orang yang tepat. Kita ini jaga juga perasaan orang lain. Jangan vonis, jangan mengklaim dia bukan. Mungkin bukan tempatnya, tepatnya di situ. Betul ya? Ada bagian lain yang kita taruh. Jadi fasilitator harus punya etika dan juga punya pemahaman yang tajam untuk mempersiapkan pendoanya, fasilitator yang lain. Kalau enggak kita bakal lahir terus di situ. Korea dia di kiri kanan bilang saya mengerti yang dimaksudkan. Berikut kita lihat lagi, ayo. Itu sudah, lanjut lagi, next. Kualitas kepemimpinan fasilitator, seorang fasilitator kegerakan doa bertumbuh menjadi seorang pemimpin dengan kualitas kepemimpinan seperti hamba atau servanthood leadership. Sebagaimana yang Yesus ajarkan dalam Matius 20 ayat 26 dan 27. Tidakkah demikian di antara kamu barang siapa ingin menjadi yang besar? Sama-sama baca. Hendaklah ia menjadi pelayanmu dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi, lihat di kiri kanan bilang hamba, kau sudah dengar? Jangan kejar besarnya dulu begitu loh. Pelayan dulu gitu. Jangan terkemuka dulu. Nanti itu dengan sendirinya pada waktunya kita juga orang nggak usah kita promosikan. Tepuk tangan atas, tepuk tangan lebih lagi. Amin. Mari di musim baru ini kita semua bertobat, kita semua berubah saudara. Ini ada tanggung jawab besar ke depan. Berikut kita lihat lagi. Ada 2 hal yang sering diinginkan oleh orang-orang, termasuk juga diinginkan oleh para murid-murid Tuhan Yesus waktu itu adalah dari ayat tadi Yohanes 20 itu. Menjadi besar atau great, memiliki berkat dan kuasa besar. Menjadi terkemuka, the first, atau menyatakan posisi. Gitu. Kedudukan saudara. Tuhan Yesus tidak menentang hasrat dan keinginan murid-muridnya tersebut. Tetapi Tuhan Yesus memberikan syarat-syarat kepada murid-muridnya, fasilitator kegerakan doa yang ingin menjadi besar dan terkemuka, menjadi pemimpin-pemimpin haruslah terlebih dahulu memiliki sifat dan karakter apa? Pelayanan dan hamba. Sebab itu makanya kita lihat kenapa jaringan doa 5 tahun yang lalu sama dengan 5 tahun yang lalu. Kita periksa ini semua ada di fasilitatornya. Kita tidak bisa salahkan gereja tidak menyatu saudara, kita salah juga. Mereka mungkin tidak tahu ada kegerakan karena kita tidak bergerak, tidak membagi visi. Amin. Kalau fasilitator JDS, semua kategorial itu ada dalam JDS. Fungsinya akan berjalan dengan baik kalau JDS-nya itu tahu semua bagian yang harus dilakukan, semuanya.
Tapi di dalam kan ada tim, masing-masing bisa dia perintahkan, dia suruh gitu. Ini nggak ada satu yang ketua, tadi Pak Aris bilang jaring ikan bukan laba-laba. Kami saling bersinergi gitu. Kali kita bertiga ini saling membantu gitu. Ada yang tidak hadir di bidang lain juga, kalau kita turun training sama-sama kita bisa bergerak. Next slide, kita lihat lagi. Rasul Paulus meneguhkan, saudara, pernyataan tersebut di atas dengan contoh yang dialami oleh Yesus dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 10. Ada harga yang harus dibayar untuk menjadi besar dan terkemuka, yaitu menjadi hamba dan pelayan. Atau hamba itu dolos di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita lihat Yesus kan. Yang walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraannya itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Bahkan dia mengosongkan dirinya, mengambil diri rupa seorang manusia menjadi hamba, bahkan mau taat, bahkan sampai mati di kayu salib. Kalau kita lihat fasilitator kita hari ini, kita lihat Yesus. Dia juga fasilitator agung yang datang ke dunia ini sampai semua orang ini diselamatkan. Kita berharap Asmat juga dalam waktu dekat supaya ada jaringan doa di sana. Bapak Bupati dengan Mama, Tuhan memberkati. Amin Bapak Ibu. Jadi ini yang kita harus mulai kembangkan dulu. Para penggerak-penggeraknya. Waktu dekat semua kumpul di Manokwari. Dibekali, dipersiapkan. Berikut kita lihat. Pelayan berarti seorang yang rela disuruh diperintahkan oleh pribadi lain. Yang memiliki otoritas dalam hidupnya yaitu Tuhan. Bersedia untuk hidup dalam ketaatan sebagai murid. Seorang murid yang diharuskan untuk mengikuti ajaran dan cara hidup gurunya. Ini keteladanan, kita lihat Tuhan Yesus. Jadi tidak ada fasilitator yang akhirnya mundur, sungut, stres, akhirnya suruh orang lain. Saudara suruh orang lain, gak bakalan bisa jadi. Tuhan tunggu saudara. Pak, Bapak Ibu, saya tuh renungkan begini. Kadang-kadang kenapa sampai menara doa, ruang doa itu walaupun kita sudah punya penjaga, kok nggak ada orang yang datang berdoa? Nggak tahu, mungkin juga salah ya, tapi ini persepsi saya. Tapi kalau ketika Tuhan mau saudara yang menjadi korban pertama. Korban itu dia sampai harus mati di mezbah dulu. Amin. Seperti Elia mempersembahkan korban. Elia dengan 450 Nabi Baal. Itu pertaruhan face to face untuk antara hidup dan mati loh. Jadi Tuhan belum bisa gembangkan mengirim orang-orang untuk berdoa. Sampai saudara sendiri itu yang menjadi harum-haruman. Menjadi sesuatu yang terbakar di mezbah itu. Saudara lihat satu persatu mulai datang. Jadikan aku bait suciku yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Kadang-kadang saudara harus berdoa sendiri, orang tidak datang. Saudara lihat, tidak ada yang bantu saudara, tidak ada yang berikan ongkos untuk saudara datang, saudara bayar ongkos sendiri. Pak, saudara ngerti apinya sedang ada, Pak. Itu penderitaan Kristus, Pak. Itu yang Paulus katakan sebagai teladan. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Korban apa, saudara? Amin. Bilang di kiri kanan, pulang dan jangan sungut-sungut untuk ke tempat doa. Halo, tepuk tangan dulu, tepuk tangan bagi Tuhan. Iya, saudara lihat. Itu sebabnya saya juga belajar, sama-sama kita belajar karena saya alami gitu. Lanjut kita lihat lagi yuk. Sampai di mana tadi? Tulisan kuning ya, kita baca sama-sama. Dalam kenyataan, apa yang dihadapi oleh umat Tuhan berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang atau pemimpin dunia. Para pemimpin dunia pada umumnya adalah minta untuk dilayani, dihormati. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, tidaklah demikian di antara kamu. Bilang kiri kanan, tidaklah demikian di antara kamu. Jangan butuh sedikit-sedikit mau dilayani, aduh sudahlah. Nah, kalau sebegini lain-lain langsung duduk diam gitu. 10 menit lagi, cepat sekali ya.
Bapak pengarah bisa tambah sedikit kah? Lanjut, coba. Saya ikut tulisan di belakang. Kualitas kepemimpinan hamba yang ada dalam Nehemia sebagai fasilitator. Kita lihat ada dua ya, sebagai contoh sebagai Nehemia. Satu, dia mengasihi Tuhan lebih daripada apapun, dinyatakan dengan sikap taat kepada Tuhan melebihi segalanya. Kita lihat ini waktu cepat ya, lihat Nehemia. Kenapa sampai dia bisa bangun kembali tembok Yerusalem? Ada belas kasihan, padahal itu jaraknya dengan pembuangan di Babel jauh sekali. Amin. Bisa enggak saudara punya beban? Menangis dan waktunya Tuhan akan utus. Kedua, memiliki komitmen tanpa batas. Dia rela membayar harga tanpa ragu mempertaruhkan nyawanya. Itu Nehemia. Itu fasilitator, Pak. Jadi tolong para JDS semua, coba jaringan doa angkat tangan semua. Coba kalian lihat, kalian pun fasilitator. Apakah ada model begini di dalam tulisan ini? Doakan begitu, bukan pulang terus marah dia, tidak. Nanti kita semua akan training, kita belajar sama-sama. Tapi jangan biarkan hal ini hal yang apa ya? Kita udah tahu kebenaran, diajar, tapi kita anggap ini sesuatu yang dengar sebelah keluar sebelah. Jangan. Saudara punya kandungan rohani yang nanti akhirnya mengandung dan melahirkan. Yang kita baca sama-sama. Memiliki integritas di dalam tanggung jawab dan kejujuran. Nilai-nilai ini para fasilitator harus jaga. Kalau kamu lihat kumpul jaringannya kategorial mau berjalan dengan baik. Para fasilitatornya harus ada dalam prinsip ini. Next. Kualitas karakter yang harus dimiliki oleh seorang fasilitator doa antara lain. Satu apa? Berintegritas. Dua, jujur. Tiga, tanggung jawab atas keuangan. Empat, mempunyai kesaksian hidup yang baik. 5, mempunyai kesaksian keluarga yang baik. 6, tidak terlibat dalam politik praktis, fasilitator struktural. Yang ketujuh, 7 hal ini belajar begitu. Kalau masih ada kita minta ampun, kita terus taat dan mulai melihat. Karena kita akan suka dengan apa yang menjadi bagian kita. Kita akan ahli dengan apa yang kita akan terus belajar. Otomatis yang lain yang bukan itu dengan sendirinya akan hilang. Gitu. Terus kita lihat. Miliki strategi. Seorang fasilitator gerakan doa adalah seorang murid Kristus yang dalam menjalankan pelayanannya pertama-tama adalah dengan menjadi seorang hamba dan pelayan. Tuhan tidak menghendaki fasilitator dalam melakukan tugas dan pelayanan mereka seperti orang dunia lakukan. Memiliki strategi. Kita baca sama-sama yang di bawah. Seorang fasilitator gerakan doa adalah seorang murid Kristus yang dalam menjalankan pelayanannya pertama-tama adalah dengan menjadi seorang hamba dan pelayan. Tuhan tidak menghendaki fasilitator dalam melakukan pelayan-pelayan mereka seperti orang dunia yang mereka lakukan. Terus kita lewatin aja. Berikut. Peranan dan fasilitator dalam kegerakan doa. Mensosialisasikan visi dan misi. Ini tadi sama-sama. Mencari orang-orang kunci yang dapat diajak bekerja sama. Saudara lihat. Jadi saya kasih tahu satu hal juga. Kalau saudara salah orang atau mereka juga yang bukan saudara persiapkan. Maka ini jaringan doa ini berbeda dengan jaringan kelembagaan organisasi pribadi atau siapapun. Kita boleh bersinergi bersama. Tapi yang ini saudara. Ini nilai-nilai unik satuan di dalam nasional. Kita bergerak secara nasional saudara. Karena kita punya pengarah, kita punya lembaga-lembaga gereja semua, pendoa-pendoa syafaat semua ada di sana. Jaringan doa bukan punya pendoa ini punya gereja. Tapi kita harus bersinergi, tahu aturannya, visi misi orang-orang yang tepat, maka kesatuan tubuh Kristus itu akan terlihat dengan rapi. Menciptakan, saudara lihat ya, menciptakan momentum untuk membangun kesadaran banyak orang. Akan ada konser-konser doa di tiap wilayah, Manokwari, Biak, Serui. Buat konser doa, fasilitator mulai lihat musim. Kok situasi kota seperti ini ya, ayo mari kita kumpul 1-2, kita bikin doa bersama, bikin undangan, sebarkan. Harus rajin untuk melakukan hal ini saudara. Kita akan diberikan satu strategi baru lagi. Kita melangkah dulu baru Tuhan melangkah. Amin. Bilang kiri kanan, melangkah dulu baru Tuhan melangkah. Menciptakan momentum untuk membangun kesadaran banyak orang. Mengidentifikasi seluruh sumber daya yang ada. Mengadakan survei lapangan. Mengidentifikasi hambatan dan ancaman yang dihadapi. Kita bikin evaluasi diri. Kita kasih tahu orang dari Jakarta. Ngomong dengan mereka tentang kondisi kita. Sampai ayam tumbuh gigi pun mereka tidak akan bisa selesaikan. Amin. Bilang di kiri kanan, nehi.
Tambah lagi, nehi-nehi ketumbar kemiri jahe. Terus habis itu kita lebih dengar lagi. Memang betul bisa mengarahkan. Tapi paling tidak saudara, itu lahir dari perjalanan saudara. Itu saudara yang mengandung, itu saudara yang tahu hambatan di sini. Saudara sendiri yang harus diperbaiki. Mereka melengkapi kita saja. Yang berikutnya apa? Mengadakan survei itu sudah, menghubungkan satu dengan yang lain, mengadakan pertemuan-pertemuan informal dan non formal, menyediakan data, dana dan informasi, menyatukan visi transformasi di dalam kemitraan, mobilisasi kegerakan doa dalam kesatuan tubuh Kristus. Itu Festi punya bagian juga mobilisasi dan menara doa. Terus kita lihat sebelahnya lagi. Next. Bapak Ibu, saya berikan gambar ini. Ini seorang pribadi Tuhan kita ini, luar biasa fasilitator ini. Kita perlu yang namanya fasilitator ini harus masuk di dalam sebuah pemulihan dan pertobatan pribadi. Maka perjalanan kita akan tetap berdiri. Saudara lihat, kita baca sama-sama Yesaya 53 ayat 6. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran mendatangkan keselamatan bagi kita. Ditimpakan kepadanya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Terus lanjut. Kita sekalian sesat seperti domba-domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpahnya kepadanya kejahatan kita sekalian. Bapak Ibu, kita telah melewati yang namanya jalan salib, penderitaan itu. Semua kita yang berdiri sebagai pendua syafaat, saudara akan ditolak, saudara akan diejek. Saudara akan tidak diterima, saudara punya nubuatan akan tidak didengar. Amin. Apakah saudara mau tetap bertahan? Saudara mau kembali mengasihi satu dengan yang lain? Dan saya mau bilang, saudara dipanggil untuk menyatukan satu gembala dengan gembala yang lain. Karena masalah kegerakan doa ini, perpecahan gereja begitu banyak. Karena dari satu gereja pindah ke sebuah gereja, begitu ditanya kenapa pendetanya tidak bersatu. Karena ini juga bocoran, semua kejelekan diceritakan dari satu pendua kepada pendua yang lain tentang gembalanya. Amin. Kalau kita sadari ini saudara, tangan saudara semua jeri lelah saudara. Saudara lihat di kayu salib sudah habis di dalam diri dia. Kita nggak ada yang bisa kita banggakan. Kita hanya bisa bergerak dalam kesakitan, saudara melayani, berdoa. Saudara ingat salib hanya air mata saja yang jatuh. Saudara nggak bisa buat apa-apa. Berikut kita lihat. Di terakhir ini. Oh, masih ada 3 lagi ya, coba. Fasilitator struktural dan non struktural. 1 kita baca cepat. Fasilitator struktural adalah fasilitator yang sedang menjabat dalam kepengurusan jaringan doa dalam kurun waktu tertentu. 2, fasilitator non struktural adalah fasilitator yang tidak menjabat sebagai pengurus atau yang sudah selesai dalam periode kepengurusan dalam kurun waktu. Kita tertibkan di konferensi ini, masa itu tidak boleh sampai lewat, yang ditetapkan segera ganti. 2 tahun berjalan, evaluasi, jalan lagi. 3, panggilan fasilitator adalah panggilan yang tetap bagi setiap orang yang sudah menjadi fasilitator sekalipun tidak menjabat dalam pengurusan, saudara. Kita perlu bergandengan tangan bersama-sama. Amin. Kita bergerak tapi bagian kita bisa masing-masing. 4, fasilitator struktural dan non struktural diharapkan untuk saling menjaga agar kegerakan doa tetap dalam semangat kesatuan. Maroke, Manokwari pulang dan mulai bersatu. Karena sudah ada doa jam 4 pagi, bangun semua doa di depan kantor wali kota Sorong. Saya kemarin pergi untuk melantik mereka dan kegerakan doa pagi jalan. Dulu sudah ada, begitu berjalan dalam beberapa waktu hilang lagi. Aduh, saudara bilang di kiri kanan, latihan sama main sama. Baru api bisa menyala, lanjut lagi, yuk. 1 lagi. Nah, kita sudah mau terakhir ini Bapak Ibu. Panggilan fasilitator dalam kegerakan doa, ya Yesaya 42 ayat 6 bilang begini. Kita baca sama-sama. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Saya ada bikin gambar jembatan itu Bapak Ibu. Itu penghubung, itu fasilitator. Jembatan itu saudara dan saya. Kita tahu kalau semua pembangunan infrastruktur untuk Papua
daerah-daerah baru. Begitu disusun program, yang pertama adalah infrastruktur pembangunan. Maka yang diperlukan adalah jembatan. Kenapa jembatan ini harus dibuat? Tujuannya untuk apa? Supaya semua orang bisa menikmati ekonomi, kesejahteraan, prasarana-prasarana ini. Nah itu saudara di situ. Coba bilang kiri kanan, ini belakang saya ini jadi jembatan. Bilang, toki belakang. Atau sebelah-sebelah bilang ini jembatan ada di sini. Bapak Ibu dengar, saya mau bilang begini. Kita tidur tiarap. Orang akan jalan di atas kiri kita. Jembatan itu sekali-kali bisa kotor, bahkan mungkin bisa sudah tidak ada artinya lagi. Kekuatan dari sebuah jembatan itu yang akan terlihat. Tujuan untuk orang lain diselamatkan, untuk transformasi terjadi. Saudara ya tetap di situ. Kamu semakin rendah dan Yesus bertambah-tambah. Kamu semakin tidak ada apa-apanya dan Tuhan semakin ada apa. Orang akan menerima Yesus, transformasi pemulihan akan terjadi. Di terjemahan sedikit lagi, di terjemahan Indonesia sehari-hari ya, yang tulisan kuning kita baca sama-sama. Aku Tuhan memanggil dan menugaskan engkau untuk menjalankan keadilan. Engkau kubimbing dan kupelihara untuk menjadi perjanjian bagi umat manusia dan menjadi terang. Kita mau berkat. Kita mau Tuhan pegang tangan kita, tapi kita tidak mau bimbingan. Bagaimana kita bisa dapatkan? Kalau Tuhan yang panggil saudara, Tuhan yang mempersiapkan saudara. Amin. Dia bilang engkau kubimbing. Dia pelihara saya mulai jaringan doa kota berapa tahun yang lalu. Saya mau bilang kalau saudara dapat panggilan doa, saudara akan dipakai Tuhan untuk membuka pintu penginjilan. Amin. Amin. Saudara akan menyatukan Injil di kota-kota. Sampai hari ini di Pulau Batam. Dari Batam Pak Erwin sampaikan. Saya pergi dari kurun waktu 5 tahun, 7 tahun terakhir. Malaysia terbuka. India, Pakistan. Saudara lihat ke Afrika, Tanzania. Berturut-turut. Dan bukan orang ngajak saya. Di Facebook saya mereka berdoa dan mereka minta bilang begini. Pastor kami malam berdoa. Roh Kudus ingatkan untuk undang kamu. Saya sudah dapat India dengan Pakistan itu sudah ada di sana. Baru dapat mulai Malaysia. Begitu di Malaysia saya sedikit di Malaysia. Terus tiba-tiba dapat India. Sampai di Chennai India dapat lagi Pakistan. Di Pakistan dapat Afrika. Di Afrika dapat Belanda Eropa. Kemarin ini COVID ditutup untuk pintu Amerika. Tertutup sudah tidak bisa berangkat lagi. Tapi saya sadari doa dan air mata. Saya besok pulang ke Wybron ini selesai kegiatan. Saya lihat rumah saya dengan gubuk, dengan tempat. Bukan berarti saya miskin. Bukan berarti saya tidak punya uang. Saya bawa saudara-saudara saya dari langkah pertama untuk janji komitmen saya kepada Pulau Batam. Saya harus tinggal di sana. Saya coba kalau Tuhan tidak bisa hidupkan saya di sana sebagai seorang hamba Tuhan. Yosua naik kelas 2 SD Tapga. Yuk pulang ya. Papa dan mama gak ada uang untuk sekolahmu. Begitu kami mau pulang Tuhan kasih 1000 Singapura. Saya janji untuk kontrak rumah di Batam. Dengan pemilik rumah itu tanggal 15 saya akan bayar separuh. Sebelum tanggal 15 ada seorang kasih saya $1000 Singapura. 1 tahun lunas. Yosua kita tetap ke kelas 2 naik kelas 2. Hari ini Yosua sudah naik kelas 3 SMP. Kadang-kadang saya tinggalkan Wybron, saya pergi ke kota-kota yang lain. Di pesawat saya menangis Tuhan, saya lihat kebaikan Tuhan. Bukan mengharapkan sesuatu yang kita ingin seperti dunia ini ingin. Bapak Ibu harus tahu satu waktu dalam perjalanan kita tidak akan bisa kembali. Dengar fasilitator, kamu tidak akan bisa kembali ke Asmat, ke kampungmu. Kamu tidak akan bisa kembali ke Jakarta, Kalimantan. Satu waktu dalam perjalananmu. Kamu akan terus ke jalan, ke tempat di mana dia sediakan. Kalau hari ini kamu mau lihat visi panggilan ini digenapi. Doa dan air mata kamu tetap pikul salib berjalan. Saya mau berikan mungkin berapa menit sedikit saja. Videonya tolong diputar. Saya tidak ada waktu untuk mempersiapkan beberapa negara yang pergi. Dan itu mempersiapkan anak-anak Papua nanti untuk sana. Terakhir kemarin bulan Januari di Irak. Mari buka video itu untuk Irak. Ini Pak Apius ada di sini.
para fasilitator gereja-gereja nanti mau bekerja sama dengan Irak untuk mengirim misionaris muda. Kami siap, kita sama-sama akan mempersiapkan dari Vision School. Yuk kita lihat dulu. Akhirnya Tuhan bawa untuk membangun kegerakan doa dari Indonesia untuk bangsa-bangsa. Malaysia, ini Irak lagi. Tahun depan kami akan pergi untuk koneksikan dengan jaringan doa Irak. Oke, Pak Fik. Bukan. Yang di taman itu, yang di taman. Pak Pius tolong. Ya sambil dipersiapkan. Mari para penggerak, fasilitator, jaringan doa. Semua kita harus menaruh panggilan ini di hati kita. Jaringan doa nasional Jakarta, Indonesia, fasilitator nasional, saya ada hari ini di Kurdistan dan di Irak. Ini wilayah Irak Utara bersama dengan suaranya tuh. Ini salah satu misionaris yang orang Cina Surabaya tapi sudah warga negara Amerika yang diutus. Jendela 1040. Coba bisa ulang lagi suaranya. Misionaris. Shalom. Jaringan doa nasional Jakarta, Indonesia, fasilitator nasional, saya ada hari ini di Kurdistan dan di Irak. Ini wilayah Irak Utara bersama dengan Sister Ana. Dia adalah darah Indonesia tapi sudah kebangsaan Amerika dan dia misionaris di Irak dan Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Kami boleh berjumpa dan hari ini kemarin kami sudah koneksi bersama dengan jaringan doa nasional untuk Irak. Kita akan membangun kegerakan doa di pintu jendela 1040 dan hari ini saya sungguh bahagia bahwa tidak ada yang mustahil. Ini waktunya untuk pintu Timur Tengah terbuka dan Ana akan sampaikan sedikit pokok doa untuk Indonesia. Silakan Ana. Halo Indonesia, saya dari Surabaya, tapi saya saat ini melayani di Irak dan saya berdoa supaya gereja Indonesia juga boleh menerima visi Tuhan dan gereja Indonesia boleh bangkit dan berlari bersama dengan gereja global untuk boleh mengirim banyak misionaris untuk datang untuk melayani di jendela 1040 karena kita percaya kita gereja Indonesia akan menyelesaikan amanah agung Tuhan Yesus juga untuk melihat penggenapan dari nubuatan Yesaya 19 ayat 23 sampai 25 di mana yaitu setiap bangsa dari Mesir, dari Asyur akan sampai Israel akan terus memberitakan Injil sehingga Injil itu terus kembali sampai ke Israel sehingga kita percaya Yerusalem dan kita akan menyambut kedatangan Tuhan Yesus bersama-sama. Terima kasih, saya akan melihat gereja Indonesia akan mengirim banyak misionaris ke Irak. Gerakan doa terus maju, api doa, api penginjilan terus menyala. Tuhan memberkati. Shalom. Berkati Yesus tanahku ini, curahkan Tuhan kasih dan rahmat-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Jadikan Papua sama-sama sekali lagi berkati, oh berkati Yesus tanahku ini, curahkan Tuhan kasih dan rahmat-Mu, jadikan Papua saksi-Mu. Bapak Ibu bisa gandeng tangan di kiri kanan sebentar saja. Hari ini kita semua berdoa Papua akan mengutus misionaris-misionaris. Mari semua buka suara 1, 2, 3. Bapak, kami bergandengan tangan. Kami percaya dari timur Indonesia satu masa di mana orang akan mendengar Papua akan ada di bangsa-bangsa. Papua akan mengutus misionaris sebagai ujung tombak dari timur. Sebelum Engkau datang Tuhan, Papua bergerak
seperti kilat yang memancar dari timur ke barat. Engkau akan mempersiapkan anak-anak muda misionaris untuk Timur Tengah, untuk Eropa, untuk Asia, untuk melengkapi tubuh Kristus, untuk membuka jalan bagi kedatanganmu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu ya, silakan duduk, silakan duduk. Rasanya ada satu hal yang sangat penting yang Tuhan dorong di hati saya untuk saya sampaikan. Ketika saya banyak keliling kota-kota, penyakit yang sama ada. Dan saya berharap hari ini penyakit itu enggak ada di Papua. Apa yang saya maksudkan penyakit itu? Ketika seseorang sudah selesai masa jabatan sebagai pengurus, fasilitator pengurus, maka dia hilang. Lalu aku enggak lagi pengurus. Tadi Pak Max sangat jelas menyampaikan, panggilan kita sebagai fasilitator itu seumur hidup. Panggilan kita sebagai penggerak doa itu seumur hidup. Saya sangat bersyukur. Saya adalah generasi kelima di JDN menjadi pemimpin. Ketika Pak Charles CS mempersiapkan kami dan melepas kami menjadi pemimpin yang baru, mereka tetap kok sebagai pemimpin, sebagai fasilitator, yang artinya tetap ada di kegerakan itu dan menjadi mentor. Enak sekali bukan? Ada orang yang bisa kita berguru, tapi ingat, bukan berarti kalau kita hari ini selesai masa kepengurusan kita, bukan berarti kita rendah jabatannya, enggak. Tetap fungsinya sama sebagai fasilitator. Ayo teman-teman, kalau memang ada teman-teman di Papua Barat yang mungkin juga akan regenerasi, yang akan diregenerasi, saudara adalah tetap fasilitator. Artinya saudara pun masih Tuhan pakai. Bukan hanya yang baru Tuhan pakai. Jadi kami sangat bersyukur, hari ini kami dengan semua yang baru, ya kami masih ada mentor yang boleh kami bertanya, berguru, bercerita, minta pandangan, minta pendapat, bahkan juga bisa minta duit kalau ada maksud saya. Ya. Jadi saudara, tolong ini jangan menjadi penyakit nasional. Karena banyak saya temui di daerah-daerah yang kami kunjungi, mana si Anu? Udah hilang Pak. Dia bilang dia gak lagi jadi pengurus. Ini salah, katakan salah. Bilang kiri kanan, bilang kiri kanan. Sekali fasilitator, selama-lamanya fasilitator. Amin. Saya kembalikan.